Berapa banyak di sini percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan kita bisa menemukan pengharapan dan kekuatan yang baru. Yeay! Mari semuanya tepuk tangan sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari semuanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Baik, clap your hands. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini, Yesus. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semuanya katakan hanya dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semua. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan. Amin. Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Are you ready? Bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya nama-Mu, Yesus. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dengan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Yeay! Kami tinggikan, kami puji nama-Mu di tempat ini, Yesus. Karena nama-Mu layak untuk disembah. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama dengan Engkau, Tuhan. bersama Roh-Mu. Kami pasti menang. Ku pasti menang.
bersorak Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Yes. Kau yang berikan ku kekuatan, semakin serupa dengan gambarmu. Semua katakan bersama. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari semuanya dari depan sampai belakang tepuk tangan sama-sama. Kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Sama. Tinggi namamu dipuji, Hormat kemuliaan. kami mau bersorak Tuhan dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan kau Raja. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami semua. Saudara boleh kasih tos kiri kanannya, katakan Tuhan menyertai kehidupan. Percaya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan sumber kemenangan kita, saudara. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku tidak sebab kau besertaku, sebab kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Yesus Tuhan, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan. Beri angkat tanganmu, saudara, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus, kau sumber kemenangan, kau sumber kekuatan, kau sumber kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus sumber kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, sumber kemenangan kita. Haleluya. Oh, sumber kemenangan kami Tuhan. Pagi hari ini mari angkat tanganmu di hadiratnya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Percayalah ada kuasa di dalam nama Yesus.
Kami menyembah, kami memuji nama-Mu yang besar Tuhan. Kau Yesus yang menyembuhkan, menguatkan. Oh, selama-lamanya Kau Tuhan. Kami memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Kau yang layak disembah. Haleluya, oh haleluya. Kuasa-Mu ada di tempat ini menjamah setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kau menjamah Tuhan, kuasa-Mu hadir. Jesus name. Kami sembah Kau Tuhan, sumber kekuatan. Dimuliakan, katakan ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat saja katakan dimuliakan. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang tinggi. Haleluya. Yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah Bapa yang baik. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Mari saudara ambil waktu sebentar untuk ucapkan syukur ya. Kasih Tuhan Yesus. Untuk keselamatan, untuk kehidupan, untuk penyertaan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Thank you Lord. Shanata kata kaya, shanata kata. Thank you, Father. We love you, Lord. We love you, Jesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Bapa.
dalam jiwa, dalam tubuh kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Sudah terima urapan ini dalam nama Yesus. Syarabu turun ke atasmu. Syarabu kuturli mishinada kata-kata. Damai sejahtera yang melebihi akal pikiran turun ke atasmu. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang putus harapan terima pengharapan yang baru. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau Allah yang menghibur kami, Kau Allah yang menuntun kami. Dan kami selalu mengucapkan syukur karena Kau baik ya Tuhan. And thank you Lord for being so good in our lives. Thank you Jesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Kalau ada hal-hal yang mendukakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut in the name of Jesus. Everyone say amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu pertama selalu ya kita adakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan ajarin kita untuk lakukan itu. Ada yang belum mendapatkan? Sudah dapatkan anggur dan roti? Sudah semua? Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan mengingat kembali kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar Tuhan kami gak bisa lakukan apa-apa. Dan tanpa Tuhan, tanpa keselamatan apapun yang kami bisa capai, apapun yang kami bisa peroleh, apapun yang kami miliki, segala yang terbaik di dalam dunia ini sia-sia Tuhan. Tanpa keselamatan. Dan ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami mengenal kehendak Tuhan. Ajar kami hidup di dalamnya. Mampukan kami menghidupi apa yang Kau mau setiap hari. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami mau mengingat kembali kasih-Mu dalam perjamuan kudus ini. Sudah boleh angkat roti tangan kanan saudara. Malam hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, Dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dan dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan Dia pecah-pecahkan roti itu. Kemudian Yesus katakan, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu melakukannya. Setiap kali kamu ingat akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang kita akan makan? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kasihnya sudah. Tubuhnya begitu hancur oleh pelanggaran kita. Dan Yesus menanggung setiap kelemahan dan sakit penyakit kita. Telah selesai di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Sudah boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan Yesus katakan, ini adalah darahku. Yaitu darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan Yesus. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
Mari ucapkan syukur untuk keselamatan saudara. Untuk darah dan tubuhnya yang telah tercurah bagi kami semua. Kami ucapkan syukur ya Tuhan bahwasanya Engkau baik. Selama-lamanya kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah. Makasih Tuhan Yesus untuk penebusan dosa. Kau menyerahkan tubuhmu di kayu salib, menyerahkan nyawamu Tuhan bagi tebusan dosa atas dunia ini. Dan kami ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk rancangan-rancangan yang Kau berikan atas kami. Dan kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Kami mau hidup di dalam panggilan Tuhan. Sebab Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami ucapkan syukur ya Tuhan. Biarlah kami selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Thank you Lord. Thank you Jesus. Datanglah segera Tuhan Yesus. Kami tahu Kau akan datang segera. Tanda-tandanya sudah semakin nyata dan kami siap. Kami mau mempersiapkan diri kami terus menjadi mempelai-Mu yang berbuah banyak dalam kehidupan sehingga kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Ajar hamba-Mu dan ajar kami semua supaya kami senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman-Mu, dan kami hidup di dalamnya. Kami sambut dengan sukacita, dengan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih fist bump kiri kanannya, katakan happy Sunday. Happy Sunday ya. Tuhan Yesus memberkati. Fen, kemarin ke sana. Apa kabar? Cepat aja yang luar biasa. Apa kabar? Ya bagi saudara yang merayakan Imlek kan, kungsi. Oke. Sibuk ya kemarin ya. Bagi saudara yang merayakan pasti hari yang cukup melelahkan. Bagi sebagian banyak orang, waktu kumpul-kumpul, saling cerita sana sini, update apa yang sudah sepanjang tahun, mungkin setahun sekali gak ketemu, terus tiba-tiba ketemu lagi. And just quality time ya, together dengan keluarga besar. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan belajar kembali, lanjutkan ini sampai minggu depan. Ya, ada 5 seri khotbah tentang disciple maker. Yuk katakan dengan saya, disciple maker. Ya, menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah tema yang Tuhan berikan atas gereja kita sepanjang tahun ini adalah pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara, panggilan Tuhan bagi setiap saudara, apapun profesimu, apakah saudara seorang salesman, saudara seorang pengusaha, saudara seorang yang meniti karir dalam pekerjaan, atau ibu rumah tangga, atau seorang anak yang masih sekolah begitu, panggilan kita semua sama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Nah, seorang murid, kita belajar banyak ya cerita tentang apa itu orang Kristen, apa itu seorang murid, ya harus melepaskan, ingat gak? Apa? Jala, perahu, terus apa? Rubah prioritas hidup kita, sangkal diri, lalu apa? Pikul salib, itu adalah panggilan seorang murid Kristus. Ya. Dan Tuhan mau kita menjadikan dia, sederhananya adalah menjadi murid yang berhasil. Kita perlu ambil satu keputusan penting dalam hidupmu, adalah saudara perlu menjadikan Yesus nomor 1. Itu aja. Ya. Ambil keputusan penting, there is no other person, tidak ada orang lain, tidak ada pekerjaan, tidak ada cita-cita lain selain hidup untuk Tuhan. Nah, ketika seseorang mengambil keputusan demikian dan dia bukan hanya bicara tapi dia mulai menghidupi, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja membawa dia masuk ke dalam rancangan Tuhan. That's the process.
Makanya saudara, seringkali kita heran kok kenapa orang ini dipakai Tuhan. Dulu sama gue nih sama ke gerejanya. Tiba-tiba dia udah jadi dipakai Tuhan dalam misi dan lain sebagainya. Kok kayaknya lebih maju daripada angkatan sebayanya. What happened? Apa yang terjadi loh? Kita ke gereja bareng kok. Kita belajar bareng kok. Kita memuji Tuhan bareng kok. Kok dia lebih dipakai Tuhan daripada yang lain? Dan jawabannya adalah karena mungkin kita nggak tahu apa keputusan yang dia ambil dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan ketika dia mau menyangkal diri dan memikul salibnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bawa dia masuk dalam rancangannya. Itu saudaraku. Dan itu adalah sebuah proses, tinggalin jala, tinggalkan perahu, kebanggaan kita. Ya, rubah prioritas hubungan. Kalau dulu permainannya adalah pergaulan yang buruk, dia mulai tinggalkan itu. Dia tahu Tuhan maunya hidup dalam komunitas yang sehat, komunitas yang benar. Ya. Nah saudara, dan kemarin kita belajar tentang menjadi murid itu kita perlu memulai dari mengenal firman-Nya. Ya. Gak bisa lah seorang murid gak mengenal firman Tuhan. Ya. Firman adalah pelita. Katakan saya pelita. Ya. Dan terang bagi jalan kita. Kalau seorang Kristen gak mengenal firman Tuhan, maka dia sudah diselamatkan, namanya terdaftar dalam kitab kehidupan, tapi hidupnya dalam kebingungan. Dia nggak tahu jalan yang benar. Dia nggak kenal mana yang menjadi firman Tuhan, mana yang bukan. Dia menjadi orang yang mudah tersesat ke sana ke sini. Setiap ada pemberitaan di Reels, di TikTok dan lain sebagainya, shock dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dan ketika dia bertemu dengan orang, dia nggak tahu apa yang harus dinasehati. Karena firman Tuhan nggak tersimpan dalam hatinya. Yang ngerti katakan amin. Tetapi kalau dia mengenal firman Tuhan, maka ketika saudara ketemu sama orang, main bareng ke Bali, pergi bareng kemana, bersama-sama dengan keluarga, saudara bisa menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan untuk orang-orang bisa menjadi murid Yesus. Kalau kita tinggal di dalam firman. Dan firman, ketika kita kenal firman, kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita kenal kasih-Nya. Firman Tuhan bukanlah hanya kata-kata, tetapi firman Tuhan adalah pribadi Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang berjumpa dengan firman, dia berjumpa dengan Yesus. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan setiap hari? Jumpa dengan firman-Nya. Amin. Dan itu yang membuat kita mengenal kasih Tuhan. Dan akibat dari kasih adalah 2 minggu lalu apa? Akibat dari kasih adalah ketaatan. Dan akibat dari ketaatan adalah buah yang dihasilkan. That's the big plan. Itu rancangan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Nah saudara, ada satu hal yang saya mau bahas pagi hari ini, dan saya percaya ini yang Tuhan mau kita semua dengar dan hidupin. Siapa di sini yang percaya bahwa seorang murid Kristus yang berhasil itu perlu hidup di dalam doa? You know, let me tell you, saya percaya semuanya berdoa di sini. Yes? Ya? Setiap kita berdoa, tapi seringkali kita mungkin punya pemahaman yang salah tentang doa. Seorang murid adalah seorang pendoa. Seorang yang menjadi murid Yesus adalah seorang yang memang memenuhi hidupnya dengan doa. Kadang-kadang kita berdoa, kita punya hafalan. Saya sering lihat orang berdoa, dia baca apa yang harus didoakan. Masalah saudara, tapi orang bisa punya pilihan masing-masing. Ada orang yang punya daftar doanya apa. Si pemahaman orang di dalam doa itu macam-macam. Orang bisa memikirkan tentang doa itu apa. Dan ada satu ayat yang mungkin semua orang suka. Saya kemarin post ini di Instagram. Yohanes 15
ayatnya ke-7. Ini semua sukalah ya ayat ini nih. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, terus apa? Minta. Apa? Apa aja loh. Asik gak sih? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Siapa yang suka ayat ini? Saya suka banget ayat ini. Minta apa aja, kamu terima. Wih, haleluya 1000 kali Tuhan. Minta apa aja loh. Dalam keluarga, pekerjaan, semua yang kita minta, Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang lupa saudara. Syaratnya di atasnya ada tuh. Kadang-kadang kita skip. Ya. Kalau kamu tinggal dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Baru kamu boleh minta apa aja. Dan kamu dapat. Syaratnya adalah kita harus jadikan Yesus tinggal dalam Yesus. Artinya jadikan Yesus yang pertama dalam hidupmu. Itu. Firman tinggal di dalam kita artinya kita siap untuk hidup di dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Kalau saudara hidupnya adalah mengenal Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku siap. Tuhan perintahkan, I'm ready. I will do it. Then minta apa aja. Akan diberikan kepadamu. Dan kita nggak akan meminta sesuatu yang di luar Tuhan karena kita mengenal firman-Nya. Yes, ya. Dan kita perlu mengenal firman Tuhan dan kita perlu tinggal di dalamnya. Jadi apa sih yang terutama dalam doa? Kita akan belajar, ya. Dalam Yohanes 15 ayat ke-5b, sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Yang penting adalah di dalam doa kita kenal kehendaknya. Karena di luar kehendak Tuhan, saudara bisa berbuat macam-macam. Kita bisa berbuat apa aja. Tapi kalau itu di luar kehendak Tuhan, maka itu di luar penyertaan Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu ada di dalam kehendaknya. Ya, saya tulis ini, kuasa Tuhan bekerja itu sejalan dengan kehendaknya. Siapa yang ingin mengalami kuasa Tuhan? Bekerja dalam hidup saudara. Nah, kuasa Tuhan itu kerjanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam kuasa Tuhan. Tinggal di dalam penyertaan Tuhan dan tanda-tanda ajaib akan menyertai saudara. Ya. Siapa di sini yang suka berdoa? Katakan amin. Ya, kita perlu berdoa dan 3 hal yang saya mau bagikan adalah pertama, menjadi penting untuk menjadi murid yang berhasil adalah pertama, doa menyelaraskan kita dengan tujuan Tuhan. Ini saudaraku. Kenapa sih kita jadi murid Yesus itu kudu doa gitu? Karena gini, doa itu membawa kita bisa align, bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saudara tahu doa bukan meminta Tuhan masuk dalam rencanamu. Doa adalah membuat saudara masuk dalam rencana Tuhan. Terbalik saudara kalau orang bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Itu bayi rohani. Tapi kalau saudara bertumbuh sebagai murid, saudara bilang, Tuhan mau apa aku lakukan? Beda saudaraku. Ya. Saya tulis ini bahwa doa melibatkan kita dalam tujuan Tuhan daripada melibatkan Tuhan dalam tujuan kita. Nah, most people, kebanyakan orang memandang doa adalah supaya Tuhan dukung saya. Supaya Tuhan tolong saya. Supaya Tuhan support apa yang saya lagi kerja ini. Ya. Sebenarnya doa yang terutama adalah melibatkan Tuhan dalam, bukan melibatkan apa? Doa melibatkan kita dalam tujuan Tuhan, itu yang terutama. Bukan sebaliknya membawa Tuhan untuk dukung tujuan kita. Makanya penting seorang murid berdoa supaya kita kenal kehendak Dia.
Ya. Dulu dalam perjanjian lama, seorang imam besar bisa masuk ke kemah suci lalu masuk ke ruang Maha Kudus. Setahun sekali doang. Ya. Dan di ruang Maha Kudus ada tabut Allah, di dalamnya ada mana, ada tongkat Harun dan lain sebagainya. Ada 10 hukum Allah. Dan dia masuk, imam kudus itu, imam besar itu 1 tahun sekali. Dan Tuhan bicara di atas itu. That's how, itu bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya melalui imam besar. Now, setelah Yesus, semuanya berubah. Di dalam doa, kalau saudara lihat, dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena itu sekarang, katakan saya sekarang. So now has been changed. Sudah berubah. Kalau dulu hanya imam besar yang dapatkan pendengaran Tuhan, perintah Tuhan, sekarang sudah berubah. Sekarang sudah berubah. Dikatakan kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ada 3 langit. Langit di atas, langit di atasnya, dan di surga. Itu langit ketiga. Paulus pernah diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Semua langit, ada 3 langit, saudaraku. Dan imam besar kita ini, yaitu Yesus, telah melintasi semua langit. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu, ya 16 lihat ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian. Yuk sama-sama. Menghampiri. Katakan saya 2, 3 apa? Menghampiri tahta. Pelan-pelan ya. Menghampiri tahta. 2, 3 apa? Menghampiri tahta. Kasih karunia. Tahukah saudara, doa adalah di mana saudara menghampiri tahta Tuhan. Itu doa. Doa membawa kita masuk hadiratnya. Itu doa. Tahta, katakan saya tahta. Jadi doa is something serious. Sesuatu yang serius sekali, karena doa membawa kita masuk ke dalam hadiratnya. Aku pikir doa hanya sambil lewat doang, pastor. No. Doa, setiap kali saudara masuk dalam doa, saudara masuk menghampiri tahtanya. Dan gak ada halangan lagi, gak perlu imam besar lagi. Karena imam besar kita, imam besar agung kita, Yesus telah sampai di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara punya akses kepada Bapa. Setiap kali engkau mendekat doa, saudara tuh datang hampiri tahta Tuhan. Siapa yang rindu hampiri tahta Tuhan? Setiap hari, dimanapun. Di kendaraan saudara, lagi jalan-jalan di Bali, hampiri tahta Tuhan. Bukan hampiri babi guling dan lain-lain. Meskipun enak itu. Ya, kadang-kadang ke sana, kuliner. Oke, saya juga suka. Tapi saudara, setiap kali kita berdoa, kita hampiri tahtanya. Kita masuk hadiratnya. Dan di sanalah Tuhan bicara. Kadang-kadang orang bilang gini, pastor, aku tuh gak tahu Tuhan tuh maunya apa. Kalau yang seperti itu, aku yakin mungkin doanya jarang. Kenapa? Karena orang dapatin apa yang Tuhan mau ketika dia berdoa. Sudah tahu, doa bukan menyampaikan apa saja yang kita mau, tapi Tuhan sampaikan apa yang Dia mau. Itu dalam doa. Coba contohnya. Ketika Daniel berdoa, lihat ini. Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Daniel doa nih. Firman diberitakan. Itu saudaraku. Ketika siapa lagi? Ketika Petrus berdoa. Naik ke atas rumah. Kemarin kita pas lagi pergi ke tanah perjanjian, kita pergi ke rumahnya. Ya, di Yope. Naik ke atas Petrus doa. Ketika dia berdoa, Tuhan nyatakan
penglihatan. Kamu gak boleh beda-bedain orang. Ada kain turun. Doa adalah menghampiri tahta Tuhan. Dan di dalam tahta Tuhan, Tuhan nyatakan apa yang dia mau. Nah, saudara punya mindset yang baru sekarang tentang doa. Makanya yang terpenting dalam doa adalah cari apa yang dia mau. Haleluya. Bukan sampaikan saja apa yang kita mau. Ya. Coba lihat Kisah Rasul 13 ayat 2. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ketika mereka berdoa, berpuasa, Tuhan nyatakan pribadinya. Tuhan nyatakan kehendaknya. Nah, Tuhan katakan apa? Khususkanlah Barnabas, berkatalah Roh Kudus. Ketika sedang berdoa mereka, khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. So the Bible is very clear. Alkitab itu sangat jelas banget kasih tahu doa itu di mana kita hampiri tahta Tuhan, dan di dalam tahta itulah sudah dapatkan kehendak Tuhan. Amin. Makanya cari kehendak Tuhan. Ya, next time kita berdoa, kita bukan bilang sampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang saya mau aja. Cari yang Tuhan mau apa. Karena yang terpenting di dalam doa adalah saudara dapatkan yang Tuhan mau. Dan di dalam apa yang kalau ketika kita dapetin apa yang Tuhan mau, kita bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan aku lakukan itu. Karena di sanalah penyertaan Tuhan. Di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan itu sejalan dengan kehendaknya. Haleluya. Ya. Amin. Yang kedua adalah doa. Jadi doa ngapain yang pertama? Doa adalah untuk cari kehendak Tuhan. Karena menghampiri tahta. Coba next time saudara berdoa. Setelah ini kita berdoa beda. Menghampiri tahta. Ya. So this is serious. Yang kedua adalah doa memampukan kita untuk taat akan kehendaknya. Saudara, jujur ya, taat itu mudah atau kadang-kadang sulit. Sulit ya kadang-kadangnya begitu ya, penuh dengan tantangan. Aduh aku mau memberi tapi sedang kekurangan. Waduh, aku tahu Tuhan mau aku mengampuni, tapi orangnya belum berubah, pastor. Mau taat, tapi ada tantangannya. Makanya orang yang hidup dalam ketaatan, dia kudu hidup di dalam doa. Kenapa? Karena doa memampukan kita untuk hidup di dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Doa memampukan kita untuk hidup dalam alam supranatural. Yang membuat kita mampu melakukan apa yang saudara pikir saudara gak mampu lakukan. Doa yang memampukan itu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Doa yang memampukan kita taat. Jadi kita taat bukan dengan kekuatan kita. Kita taat karena kita berdoa. Orang yang berdoa, sudah perhatikan, orang yang berdoa sungguh-sungguh hidupnya penuh dengan ketaatan. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, Tuhan mampukan dia. Kuasa Tuhan kerja, kuasa Tuhan bekerja. Sehingga orang bilang geleng-geleng, kok lu bisa lakuin itu ya? Berat sih bagi aku. Tapi Tuhan mampukan dia. Karena dia berdoa. Jadi doa itu mampukan kita menjadi murid yang baik. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, yuk sama-sama dengan suara keras, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Besar kuasa. Besar kuasanya. Ada kuasa yang besar menyertai orang yang berdoa. Ketika saudara berdoa, ketika saya berdoa, apa yang tidak mungkin jadi mungkin.
Tadinya mengampuni pasangan, mengampuni orang lain, mungkin lagi beranteman, berat. Then you pray. Siapa suami istri kadang-kadang suka berantem? Jangan angkat tangannya. Jangan senggol-senggol juga. Kalau berantem, berdoa. Makanya bahkan firman Tuhan katakan, kalau kamu harus berpisah sebentar, biarlah kamu punya waktu untuk berdoa. Kenapa doa? Karena doa memampukan saudara supaya bisa taat. Sesimpel itu saudaraku. Makanya kalau lagi ngambekan jangan curhatan. Ngambekan itu doa. Supaya tiba-tiba saudara dapatkan perspektif yang baru. Tiba-tiba saudara mengasihi orang itu. Kuasa itu bisa datang ketika kita berdoa dalam bentuk apa, pastor? Dalam bentuk hikmat. Ya. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia meminta kepada Allah. Sudah tahu, orang yang doa penuh banyak hikmatnya. Orang yang suka berdoa penuh banyak hikmatnya turun ke atas dia. Ada hikmat Tuhan yang menyertai. Sudah semua orang bisa ngambil putusan, tapi sedikit orang yang berhikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu mengambil semua informasi yang ada dan memutuskan ini yang benar, itu hikmat. Dan orang yang berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat sama dia supaya dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Amin. Dan kita berdoa untuk mendapatkan hikmat, kuasa Tuhan kerja. Kita berdoa untuk dapatkan kekuatan. Karena kita tahu gak mudah untuk melayani. Gak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Seringkali penuh tantangan, penuh dengan cemoohan orang, dan lain sebagainya. Seringkali gak mudah untuk mengasihi orang yang kayaknya belum layak untuk dikasihi. Masih nyebelin gitu orangnya, belum berubah. Tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kamu bekerja, kamu punya bos yang bengis, tunduklah kepada dia. Dan kita bilang, Tuhan, biarlah pencobaan ini lalu daripadaku. Makanya kita perlu berdoa. Mengasihi musuh. Balas yang ada. Ya, seringkali orang membalas, tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Melayani dengan pengorbanan. Siapa yang percaya bahwa kalau saudara melayani, semakin perlu berdoa. Saudara, ya, karena gak bisa kita melayani dengan kekuatan kita. Ya, sudah melayani orang lain, tapi kita juga punya pergumulan sendiri-sendiri. Tapi Tuhan mau kita melayani dengan pengorbanan. Tapi kita juga punya permasalahan, hal-hal yang kita harus beresin dalam kehidupan. Makanya kita perlu berdoa untuk terima kekuatan. Kisah Rasul 4 dikatakan ketika aniaya datang. Ngapain mereka? Mereka doa. Mereka berdoa ketika aniaya datang. Ya sekarang Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara boleh minta keberanian. Kalau mau lakuin firman Tuhan, kadang-kadang kita perlu keberanian gak sih? Ketemu orang nih, mau bersaksi. Tapi malu. Takutnya dianggap fanatik. Nanti orang pikir apa? Pendeta ya? Ya, saudara masuk ke WC sebentar, doa minta keberanian. Keluar, beda saudara. Urapan Tuhan turun atasmu. Ya, jadi doa minta keberanian untuk menghadapi orang. Minta keberanian yang Tuhan berikan. Dan mereka ketika mereka dianiaya, mereka punya minta keberanian. Lihat ayat 31, ini yang terjadi. Ketika sedang berdoa, Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, semua, langsung highlightnya ya, goyanglah tempat berkumpul,
semua penuh dengan Roh Kudus. Yuk sama-sama. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Doa memberikan kekuatan kepada saudara untuk lakuin firman Tuhan. Yang tadinya nggak berani, takut jadi berani, saudaraku. Amin. Dan doa juga membuat kita berhasil dalam pelayanan kita. Saya kemarin pas lagi siapan ini berulang kali Roh Kudus ingatkan tentang Nehemia. Doa ini kudu gimana ya, Pastor? Gini, doa adalah yang membuat saudara berhasil dalam apa yang kau lakukan. Kalau saudara mau berhasil dan perjalanan beruntung, kita perlu berdoa. Berdoa. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ketika Nehemia mendapatkan misi untuk membangun tembok kota Yerusalem, itu misinya berat banget lah. Ya, rasanya nggak mungkin dia seorang pejabat di istana, nggak mungkin raja kasih ke dia izin. Tapi Nehemia berdoa. Dan ketika dia berdoa, ketika dia datang sama Tuhan, lihat ini. Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Siapa yang kalau mau kerja sesuatu berhasil sih? Ikuti Nehemia, saudara. Nehemia doa. Lihat nih. Doa hamba-Mu ini yang rela takut akan nama-Mu. Berilah hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu apa? Berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Yaitu raja. Saudara, dia berdoa untuk keberhasilan. Untuk apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, dia tetap berdoa. Dia tahu kehendak Tuhan untuk membangun tembok itu dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Tapi di dalam kehendak Tuhan ketika dia melakukannya, seringkali dia takut ini menghadapi raja loh. Raja besar dan dia berdoa untuk keberhasilan. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Rajanya luruh hatinya. Kamu mau apa? Aku mau pergi ke Yerusalem, mau bangun tembok. Oh, berapa lama? Kemurahan hati. Turun, saudaraku. Dan saya perhatikan ini, Nehemianya bukan berdoa sekali. Lihat ini, dalam Nehemia 2 ayat 4. Dia berdoa di setiap langkahnya. Nah, saudara dengar ini. Yang mau berhasil lambaikan tangannya. Kalau berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Simpan ini baik-baik. Kalau lupa yang lain, jangan lupa yang ini. Kalau berdoa, di setiap langkahmu berdoa. Dan Nehemia berdoa. Bukan hanya pertama kali, di setiap langkahnya. Pada waktu dia ketemu sama rajanya, dia juga berdoa. Rajanya lagi bercakap-cakap dengan dia. Lihat ini. Jadi apa yang kamu mau? Maka aku apa? Berdoa kepada Allah. Kayak gitu. Jadi setiap langkahnya dia berdoa. Dia minta surat-surat untuk bupati. Dia minta kayu-kayu. Dan lihat ayat 2. Ayat ke-8b. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan apa? Allahku yang murah melindungi aku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita berdoa perlu di dalam setiap langkah kita. Ya, setiap langkah saudara sudah berdoa karena ke orang yang mau mengikuti rancangan Tuhan itu ada oposisi. Peperangan kita, firman Tuhan katakan bukan peperangan darah dan daging. Dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Orang yang mau mengikuti rencana Tuhan itu ada tantangannya, ada halangannya, ada oposisinya. Ada perjuangannya. Makanya kita perlu berdoa.
Paulus ketika dia melayani dengan dahsyat dan hasilnya luar biasa, iblis kasih utusannya. Betul? Ya. Seperti duri dikatakan, dia kasih utusannya untuk menggocok Paulus ini. Supaya dia lelah, dia undur dari pelayanannya, digoncangkan. Dan Paulus ngapain? Berdoa. Betul? 3 kali dia berdoa. Supaya utusan iblis itu undur. Tapi Tuhan nyatakan pribadinya ketika dia berdoa. Cukuplah. Apa? Kasih karuniaku bagimu. Itu saudaraku. Makanya ada oposisi yang harus kita lawan. Kita perlu berdoa. Dan satu hal. Kalau saudara mau dan Roh Kudus gerakan, minta malaikat Tuhan. This is the first time, nanti mungkin next time ada khotbah seri malaikat ya. Tapi cuplikan sedikit. Saudara boleh minta. Salah satu cara Tuhan bekerja adalah lewat manusia dan lewat malaikatnya. Malaikat Tuhan diutus masuk ke gua singa, tutup mulut gua singa, mulut singa-singa itu. Ketika Petrus di penjara, malaikat Tuhan masuk ke sana karena jemaat tekun berdoa dan malaikat Tuhan bebaskan dia. Ketika Yesus dicobai, malaikat Tuhan datang melayani dia. So the Bible, Alkitab kita penuh dengan hal-hal yang demikian. Ketika Paulus ada di dalam badai, dia berdoa, malaikat Tuhan datang. Di dalam badai itu. Di dalam perahu itu. Dan dikatakan Kisah Rasul 27 ayat 24. Dikatakan tadi malam seorang malaikat dari Allah. Yaitu Allah yang aku sembah miliknya berdiri di sisiku. Saudara, salah satu cara Tuhan bekerja adalah kita bisa minta sama Bapak, malaikatmu, firmanmu katakan malaikatmu berkemah di sekeliling orang benar dan meluputkannya. Aku minta dalam nama Yesus, utuslah malaikatmu Bapak. Boleh saudaraku, minta itu sesuai firman Tuhan. Dan malaikat Tuhan bisa datang untuk memberikan pertolongan karena mereka adalah roh-roh yang melayani. Lihat ini. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka, malaikat semua adalah roh-roh yang melayani. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi doa, ketika peperangan terjadi, ketika ketaatan jadi susah, jadi sulit. Karena sudah bergumul dengan kedagingan kita. Atau sudah bertemu dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh kuasa jahat dan Roh Kudus ingatkan dalam diri saudara. Saudara perlu masuk dalam doa peperangan dan minta malaikat Tuhan. Penting ini saudaraku. Ya. Dan Bapa utus malaikatnya untuk menolong setiap kita. Amin. Yang ketiga. Jadi doa jangan sekali-kali ya. Katakan sebenarnya doa jangan sekali-kali. Tapi setiap kali berdoa. Ya, berdoa. Setiap langkahmu berdoa. Kalau itu di sini sudah mulai berdoa, dapatkan visi Tuhan. Oh, Tuhan mau aku lakukan ini. Ya. Di situ keberhasilan. Oke? Nah, saudara berdoanya enggak hanya di situ dan di sini. Setiap hari. Ketemu sama orang A, berdoa. Ketemu sama orang B, berdoa. Amin. Kalau di sini Tuhan kasih taruh dalam hatimu, buka usaha yang baru. Sama saudara, setiap langkah saudara. Minta tuntunan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Yang terakhir. Doa, kenapa kita menjadi murid yang kudu berdoa? Doa itu membentuk kita jadi serupa Kristus. Sudah tahu pelayanan yang kalau efektif itu ya, itu tuh selalu lahir dari keteladanan. Pelayanan yang berdampak bukan lahirnya dari talenta. Talenta penting,
Tapi talenta tanpa menjadi teladan bisa merusak segalanya. Jadi Tuhan mau kalau kita memuridkan, kalau kita menjadi murid Yesus, hendaklah kamu menjadi teladan. Katakan sebelahnya teladan. Ya. Makanya saya tulis pelayanan yang efektif memerlukan keteladanan hidup. Hidup kita jadi contoh. Bagaimana Tuhan bentuk kita ketika kita berdoa. Ini yang menarik, saudara. Saudara mau gak Tuhan rubah hidup saudara ketika sudah berdoa? Yang mau lambaikan tangannya. Nah, kemarin saya renungkan ini dan Roh Kudus kasih tuntunan. Kasih step-stepnya. Gini nih. Doa, murid itu kudu berdoa supaya Tuhan punya kesempatan untuk merubah hidupnya dia. Nah, tapi caramu berdoa berubah. Saudara perlu berdoa dengan ini. Dalam Mazmur dikatakan begini. Seratus ayat 4. Saya boleh undang keyboardis ke depannya. Siapa tadi? Renat. Mulai dengan ini. Jangan hanya list permintaan. Saudara masuk gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Doa dapat merubah hidup saudara ketika saudara tahu mengucapkan syukur. Ku masuki gerbangnya apa? Dengan nyanyian syukur. Sudah bersyukur. Bersyukur. Untuk apa? Untuk keselamatan, untuk penyertaan Tuhan. Kita mengucapkan syukur. Penuhi doamu dengan ucapan syukur dulu. Yes? Jangan langsung ngebet, Tuhan ini yang aku mau. Duh, tolong aku gini. Gitu, ini daftarnya Tuhan. List masalahku. Help me. No. Rubah saudaraku. Yang kayak gitu hanya membuat kita pride aja. Jadi bangga sama diri kita sendiri supaya Tuhan dukung dia. No. Change, berubah saudara. Doa adalah mencari kehendak Tuhan. Kita datang dengan apa? Sama Tuhan, ucapan syukur dulu. Untuk keselamatan, untuk penyertaan, terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih. Dan halamannya dengan apa? Pujian. Yang kedua, datang dengan pujian. Itu dulu. Saya yakin 90, mungkin 80% atau 70% orang Kristen gak berdoa dengan mengucapkan syukur atau dengan pujian. Majority, minimal. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Kalau di dalam doa dengan waktu yang singkat mereka mau sampaikan asuransinya supaya masuk duluan klaimnya. 1, 2, 3, 4. Selesai. Amin. Sudah masuk emailnya sama Tuhan. Dan dia berdoa. Tapi di sini tidak. Di luar sana banyak kayak gitu. Di sini gak ada. Merubahlah doa saudara dengan ucapan syukur. Ku masuki gerbang. Gimana? Masuki gerbangnya dengan nyanyian syukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini. Ke bawahnya, rendahnya. Ku masuk. Lebih tinggi ya? Kita belum latihan soalnya. Nyanyian syukur saudaraku. Ya, tapi kalau nyanyian nanti waktunya habis. Dengan nyanyian syukur, dengan pujian. Itu yang bisa merubah hidup saudara. Ketika kita berdoa dengan nyanyian syukur, saudara itu sedang merendahkan hatimu. Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa lakuin apa-apa. Makanya saudara bersyukur, saudara mengakui bahwa ini semua karena Tuhan. Dan itu membuat hatimu mudah dibentuk. Orang yang jarang mengucapkan syukur, sukar dibentuknya saudaraku. Sukar
sukar dibentuk hatinya karena hatinya keras. Tapi orang yang mengucapkan syukur mudah dibentuknya karena dia mengakui bahwa Tuhan sumber segala yang baik. Ya, ucapan syukur, pujian. Ya, terus apa? Doa pertobatan ini penting. Di dalam doa saudara, doa gini, kalau mau saudara mengalami perubahan di dalam doamu, Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidiki aku. Ya Allah, kenal hatiku, ujilah aku, kenal pikiran-pikiranku. Kenal hati, kenal pikiran, selidiki aku. Ayat 24. Tolong lihatin Tuhan, jalanku ini serong gak ya? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sudah berapa pentingnya ini? Pada waktu kita berdoa, kita koreksi hati kita. Yes, Tuhan sudah ngampuni semuanya, betul. Tapi kita mungkin dalam proses untuk hidup di dalam pertobatan. Tuhan selidiki aku. Hari ini, apakah jalanku ada yang serong? Perkataanku ada yang serong. Tuhan selidiki aku, apakah perbuatanku ada yang mendukakan Tuhan? Selidiki aku, selidiki pikiranku. Saudara tahu, ketika saudara datang sama Tuhan, minta Tuhan selidiki hatimu. Dia gak akan menghakimi. Dia akan menuntun saudara di jalan yang kekal. Dia kasih tahu, harusnya tadi jangan ngomong begitu. Harusnya tadi kamu berdoa dulu. Ya Tuhan. Roh Kudus ingatkan kita ke jalan yang kekal. Dan itulah doa akan merubah hidup saudara. Kalau sudah berdoa dengan demikian, penuh dengan menyelidiki hati, perbaikan hidup saudara di hadapan Tuhan. Itu yang merubah kita. Dan kita bisa berdoa untuk orang lain, doa syafaat dan lain sebagainya. Amin. Dan setelah saudara berdoa, mungkin tadi berantem sama pasangan, bisa peluk sama pasangannya. Ya, kenapa? Tadi juga Yesus baru tunjukin. Pada waktu Yesus disalib, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mungkin kamu gak tahu apa yang kamu perbuat. Makanya saya maafin kamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, selesai. 3 hal ya, simple ya. Tapi hidupinnya seumur hidup ini. Yang pertama adalah selaraskan dengan tujuan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah apa? Doa memampukan kita untuk taat akan kehendaknya. Menyelaraskan. Kedua, memampukan. Yang ketiga, membentuk. Jadi kalau ada hal yang penting sekali kita perlu ingat adalah, yuk mulai cari kehendak Tuhan dalam doa. Dan doa itu di setiap langkah. Ya, ingat ya. Cari kehendak Tuhan, doanya terus. Di setiap langkah. Dan doa di dalam pertobatan. Periksa hatimu. Amin. Syirah bangga. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai masuki gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Yeah. Jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka Sebagai rangkanku, oh jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka sebagai rangkanku.
gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Makasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selalu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan mampukan kami semua untuk hidup di dalam doa setiap saat, mencari kehendak-Mu dan hidup di dalamnya. Ubah hati kami Tuhan. Kasih Bapa. Kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kasih Tuhan. Praise the Lord. Shalom Sobat ICC, selamat pagi. Saya kalau disuruh menyampaikan informasi tentang iClick, suka ingat waktu pertama kali ikutan iClick. Di hari pertama itu saya diajak, saya bilang saya malu. Ya, di minggu ketiga mulai malu-maluin. Ya. Tapi seperti itulah iClick, karena mungkin kalau dipikir iClick membosankan, enggak ya. Justru gitu, keluar aslinya semua orang, dan iClick itu adalah sebuah komunitas yang fun. Jadi buat Anda Sobat ICC yang belum tergabung dalam iClick, silakan untuk mendaftarkan diri sekarang juga. Linknya ada di sini, atau bisa juga ke meja informasi. Baik, selamat pagi Sobat ICC, saya Glenn. Itu kembali membawa informasi seputar gereja ICC, dan juga pertama-tama pastinya kami ingin menyambut bagi Anda ya, jemaat yang baru pertama kali ikut ibadah di sini ya. Jadi kami ucapkan selamat datang, dan nanti pada saat Anda pulang ya, Anda jangan langsung pergi ke lift, tapi Anda bisa mampir ke meja informasi untuk mengklaim special gift dari kami. Dan informasi selanjutnya, puji Tuhan ya, Sobat ICC, jadi gereja ICC sekarang membuka ibadah ya untuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Dan ini digelar setiap minggu kedua di tiap bulannya. Gitu ya. Dan hanya di ibadah pertama atau jam 8 pagi. Jadi silakan Anda bisa mengajak keluarga atau juga kerabat, mungkin juga teman yang berkebutuhan khusus untuk hadir bersama minggu depan ya di ibadah 1. Sekali lagi saya ingatkan, pukul 8 pagi. Dan selanjutnya ini informasi bagi teman-teman yang seusia dengan saya ya, yaitu bagi teman-teman youth. Jadi dalam rangka merayakan Valentine ya, pada hari Sabtu 15 Februari jam 15.00 ya, itu ada sebuah servis khusus ya buat teman-teman atau adik-adik yang berada di usia youth, yaitu SMP atau SMA. Karena ini ada sebuah bahasan seputar asmara yang sehat. Dan ibadah yang satu ini akan dilayani oleh one of our leaders, yaitu Markus dan Dian. Wow, leader saya ini. Dan tema yang disampaikan itu adalah Love Talks, Wisdom from the Heart. Jadi silakan buat Anda mungkin yang memiliki putra-putri yang sudah memasuki usia youth untuk diajak bergabung acara ini. Ya tentu saja saya tidak bisa datang. Ya tapi mungkin bisa melayani, mungkin bisa kali ya. Oke, dan selanjutnya adalah informasi untuk Ladies ICC. Jadi komunitas WOW atau Women of Worth ICC itu bakalan merayakan anniversary-nya pada hari Kamis 20 Februari 2025
pada pukul 18.30 di sini di IPC Hall. Dan ibadah wow kali ini akan dilayani oleh Pastor Ripka Lukman dari JPCC dengan tema hati-hati menjaga hati. Wah, menarik banget temanya ya. Jadi silakan untuk Ladies ICC Anda bisa langsung mendaftarkan diri di link yang tertera di layar LED. Itu dia informasi seputar Gereja ICC dan kami undang jemaat bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Praise the Lord. Oke, dan jangan lupa juga besok ada kelas discipleship. Siapa yang sudah mengikuti kelas discipleship sebelumnya? Oh, cukup banyak. Dan besok dimulai kelas yang baru. Saya lupa angkatan keberapa. Jadi daftarkan diri saudara. Kita belajar sama-sama firman Tuhan. Bertumbuh sama-sama. Melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan yang Kau berikan atas kami semua, untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan ke rumah Tuhan, untuk setiap pujian penyembahan yang kami bisa naikkan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita. Kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Maka kami buka hati kami angkat kedua tangan kami dan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Dia menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah Roh Kudus akan memampukan kita menghidupi firman yang baru saja kita dengar. Dan hidupmu mengalami perubahan menjadi berkat bagi banyak orang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima ini, sama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya, Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.